Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemateri. Mungkin di sini sedikit apa ya istilahnya pra penyampaian nanti dari narasumber untuk Kawul sesi 2 ini merupakan salah satu program kerja BEM FIP kajian bulanan yang saat ini kita ada momentum yakni Tahun Baru Islam. Jadi kita mengusung tema seputar Tahun Baru Islam gitu. Jadi mungkin nanti diharap teman-teman semuanya bisa mendapat insight baru mengenai eh, apa ya, mengenai apa yang harus kita lakukan di momentum Tahun Baru Islam ini, memperbaiki diri, hijrah ke arah yang lebih baik, dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa disimak, dan semoga nanti bermanfaat untuk teman-teman semua, dan bisa menjadikan suatu wawasan baru, sekali lagi insight baru untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu dulu, nanti setelah pemateri sudah join akan segera dimulai. Jadi, oh ya, saya ingatkan juga nanti untuk link absensi akan diberikan di akhir acara, dan diharapkan saat acara dimulai, teman-teman semuanya bisa mengaktifkan kameranya. Dan itu merupakan salah satu bentuk poin gitu loh untuk memasukkan poin teman-teman. Jadi nanti akan ada operator yang screenshot gitu ketika acara berlangsung untuk kehadiran teman-teman juga, di cross check dari situ juga. Jadi sekali lagi jangan lupa nanti ketika acara sudah dimulai teman-teman bisa on cam. Dan mungkin itu sih sedikit pemberitahuan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yahdillahu fala mudilla lahu wa Jumat 5 Agustus tahun 2024 Hijriah dengan tema sebagai momentum maknai hidup dengan semangat hijrah. Yang oleh dan salam berikan kepada insan mulia yang mahkota kehormatan dan berhias kesabaran, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai acara kajian sore hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya yakni pembacaan kalam Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin يعملون أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada Saudara Muhammad Nasrul Amin. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati kepada Ustadz Zulfikar Akbar Ramadan MUD selaku pemateri kajian bulanan pada sore hari ini serta para peserta kajian yang berbahagia. Pertama kalinya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat berupa nikmat Islam dan nikmat iman sehingga pada saat ini kita dapat menghadiri kajian bulanan dengan keadaan beriman. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kajian bulanan yang dirahmati Allah. Pada tema kajian hari ini yaitu Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah sebagai momentum memaknai hidup dengan semangat hijrah. Perlu kita tekankan bahwasannya kegiatan ini merupakan sebuah media amar ma'ruf nahi munkar dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk kita memanfaatkan waktu muda dengan sebaik-baiknya karena nantinya akan mendapatkan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, para peserta semuanya, tatkala keimanan kita dan ketakwaan kita senantiasa naik dan turun. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mahasiswa, khususnya para remaja, harus senantiasa melakukan perbaikan diri kita. Oleh karena itu, pada momentum 1 Muharram ini, kita senantiasa dapat memperbaiki diri dengan cara berhijrah. Seperti kita melakukan menulis, kegiatan menulis, tatkala kita saat lelah, maka tulisan kita akan menjadi buruk atau menjadi tidak teratur. Sama dengan kita menjalani kehidupan dengan keimanan, apabila kita dihadapkan suatu permasalahan, maka itu dapat menggonjangkan keimanan kita. Maka dari itu kita harus senantiasa mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan kita seperti mengikuti kajian bulanan ini.
Dan barang siapa yang senantiasa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita ikuti kajian pada sore hari ini dengan meniatkan untuk mencari ridha Allah, karena segala sesuatu bergantung pada niat. Ini amalu bin niat. Segala sesuatu akan bernilai jika kita meniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekedar pembuka atau sambutan dari kami sebagai ketua pelaksana. Lebih lanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata, itu datang dari saya pribadi. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya adalah penyampaian materi kajian. Narasumber pada kajian kali ini adalah Ustadz Zulfikar Akbar Ramadan. Dan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama lengkap Zulfikar Akbar Ramadan, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 19 Maret 1991. Status beliau sudah menikah. Alamat beliau Tanggulangin Asri, JJ nomor 9, Kali Tengah, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Nomor HP beliau 081 5474 51293. Riwayat pendidikan beliau adalah Magister Usuluddin atau Institut Studi Islam Darussalam Gontor tahun 2015, ilmu akidah. Lalu juga pernah mengikuti pelatihan program kaderisasi ulama PKU yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia di Institut Studi Islam Darussalam Gontor tahun 2012-2013. Selanjutnya, sarjana filsafat Islam juga di Institut Studi Islam Darussalam Gontor tahun 2012, akidah dan pemikiran. Beliau juga lulusan dari Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2008 dan SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin serta TK Aisyah Bustanul Atfal. Pengalaman beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo mulai tahun 2016 dan 2018 sebagai dosen tetap. Lalu yang kedua, asesor BAN PAUD PNF mulai tahun 2018, juga Direktur Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo sampai tahun 2024, dan Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2022. Demikian kurikulum vitae dari pemateri kita hari ini. Kepada Ustadz Zulfikar Akbar Ramadan, kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Saya coba share screen dulu. Ya, keluarnya bagus ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan
melakukan kajian ya terkait dengan tahun baru. Judul yang kemarin disampaikan yaitu adalah memaknai tahun baru ini ya dengan semangat hijrah gitu ya. Yang menjadi kata kunci adalah hijrah itu dan semangat. Ini waktunya berapa menit, Mbak MC? 40 menit, Ustaz. Oke, 40 menit. Jadi tahun baru Islam 1 Muharram ini tahun 1443 Hijriah sebagai momentum memaknai hidup dengan semangat hijrah. Baik, pertama yang akan kita bahas ini adalah terkait dengan hakikat tahun baru. Apa sih tahun baru itu? Bagaimana kita memahami sesuatu itu ada korek ya, surat di Al-Isra ya, surat Isra ayat 12 kalau tidak salah. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini famahawna ayatan laili wa ja'alna ayatan ribal tabel filam rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab. Malam dan siang yang mana di tanda-tanda itu diantaranya litabtahu fadlam mir rabbikum, agar kita untuk mencari keutamaan dari Tuhan kita. Jadi pada dasarnya tujuan dari kita hidup di dunia ini itu adalah untuk mencari keutamaan, kebaikan. Kalau kata Aristoteles, untuk mencari kebaikan tertinggi. Kata Aristoteles punya guru namanya Socrates. Itu untuk mencapai kebaikan tertinggi itu disebut eudaimonia. Ya. Yang mana kita ingin mencapai itu, ketika kita mencapai itu, ya, kita akan merasa yang disebut dengan happiness. Atau kalau bahasanya anak psikologi, itu disebut well-being. Ya. Tahu ya, Mas psikologi atau Mas Mbak psikolog ya. Well-being itu kan apa namanya? Pada ini saya buat seperti ini ya, biar nanti ada materi dan ada slide-nya. Mohon maaf, logo-nya belum saya rubah. Itu logo Pondok Pesantren An-Nur, sekalian promosi. Pondok Pesantren yang mana ini dokumen kita mendekatkan Muslim, ya, konsep agama Islam dengan baik. Ya. Ini maka saya tampilkan saja. Baik. Nah, kita coba pahami dulu tentang masa waktu, what ya. Kita tahu jam berapa sekarang, waktu apa sekarang, waktu pagi, waktu petang, waktu malam. Di ayat kita coba baca, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kita baca coba ayat pertama. Wa malahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Ayat yang pertama ini berbunyi ada kelompok ya yang bernama Ad-Dahriyun. Dan mereka berkata, bagaimana Ad-Dahriyun itu? Dan mereka berkata, terjemahan bebasnya, kehidupan dunia ini ya begini ini. Ini itu ya kehidupan dunia. Yang ada itu adalah kehidupan kita di dunia. Kita mati, kita hidup, yang menghancurkan kita
yang memusnahkan kita itu hanya waktu. Nah, maka disebut ad-dahriyun. Ada surat ad-dahr atau al-insan itu ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Jadi waktu, masa. Jadi ada orang yang menyembah waktu. Waktu itu adalah yang menciptakan dan menghidupkannya dan mematikannya. Ya, orang ini tidak punya ilmu dan mereka tidak punya hanya ya, kemudian ada kelompok lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud, jangan kamu caci maki waktu. Gimana caci waktu? Caci maki waktu. Mengatakan Anda Sagittarius, ya, sekarang ini waktu yang baik bagi Anda untuk misalkan untuk menikah atau untuk apa. Jadi menghinakan, memuji waktu dan menghina waktu. Atau ini waktu sial ini, jangan sekarang kalau mau keluar rumah, ya, nanti dapat karma. Itu namanya menghinakan waktu. Fa innallaha huwad dahr, ya, sesungguhnya Allah itu adalah waktu. Jadi Allah itu adalah waktu itu sendiri. Yuqallibu lailahu naharahu. Allah itu yang merubah malam, ya, dan siang. Jadi Allah yang merubah malam dan siang, dan Allah itu adalah waktu. Maksudnya apa? Allah itu yang menciptakan waktu. Ya, walaupun redaksinya fa innallaha huwad dahr. Ini sebenarnya penekanan. Jadi yang dimaksudkan adalah Allah itu adalah yang menciptakan waktu. Ya. Kemudian ada hadis qudsi yang lain, yu'dzini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Ya, ini hadisnya menyebutkan bahwa anak Adam ini telah menyakitiku, mereka menghina waktu, mencaci maki waktu, dan aku adalah waktu, aku yang merubah malam, yang membolak-balikkan malam dan siang. Jadi ini adalah atau bahasan, ya, terkait dengan waktu. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan kepada waktu dan masa. Jadi ad-dahr, kata terjemahan dari kata waktu atau masa, yaitu ad-dahru. Nah, sebentar. Kira-kira kita bisa kita simpulkan, Allah itu yang menciptakan waktu. Waktu itu terjadi kenapa? Ya, bagaimana waktu itu terjadi? Ya, bagaimana waktu itu bisa terjadi? Ya, ini menjadi pertanyaan. Kalau kita lihat, waktu itu sebenarnya terjadi karena ada pergerakan langit dan bumi. Ya, bagaimana bumi mengitari matahari, ya, kemudian bulan itu mengitari bumi. Sehingga dengan pergerakan tersebut, kita bisa melihat atau kita bisa merasakan adanya waktu. Tapi pada dasarnya, coba misalkan kita atau mungkin malam di bumi ini itu hanya ada siang terus, ya, atau malam terus. Jadi tidak ada pergerakan waktu sama sekali, ya, atau langit itu tidak pernah berubah warnanya, ya, otomatis bisa jadi waktu itu akan tidak terbentuk. Nah, tapi karena ada pergerakan benda-benda langit, ya, termasuk bumi ini benda langit, dan kita hidup di salah satu benda langit, ya, yaitu bumi, maka terciptalah yang disebut dengan waktu. Maka coba apa sih maksudnya tahun baru? Ya, apalagi kita menyebutkan tahun baru Hijriyah. Wah. Hijriyah, hijrah. Wah, ini ya.
kata-katanya tepat sekali, hijriah dan hijrah. Baik. Nah, ini coba kita pahami tentang sebuah fakta yang kita semua ketahui. Tahun Masehi, masih dari kata masaha, yang artinya mengusap, ya, atau mengurapi. Jadi kalau kata masaha itu ada papan tulis atau ada lantai, masaha, amsahul bilad. Jadi aku ngepel lantai. Atau kalau saburoh, kalau papan tulis, imsah as-saburoh, hapuslah papan tulis. Amsahu saburoh, aku menghapus papan tulis. Itu apa namanya? Masaha. Nah, al-masih itu adalah gelar yang disematkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dianggap sebagai Tuhan oleh kaum Nasrani, ya, kaum Nasara, ya, orang dari Nazaret itu, ya, mereka disebut apa namanya, menjadi penolongnya Nabi Isa. Nah, maka kemudian istilah Masehi, kalau Anda pernah lihat di tahun-tahun dalam bahasa Inggris, itu kan sering disebut, misalkan sekarang 2022, maka 2022 AD, ya. Maka AD itu artinya adalah Anno Domini, maksudnya adalah tahun Tuhan kita, ya. Nah, sedangkan tahun sebelum Masehi itu disebut dengan BC atau before Christ, tahun sebelum Kristus lahir. Ini sistem ini dirancang mulai tahun 525. Ini sumbernya Wikipedia, Anda bisa lihat. Nah, digunakan luas itu mulai tahun abad ke-11 hingga abad ke-16, ya. Dan sejak penjajahan Eropa di dunia, maka kemudian penanggalan Masehi ini menjadi mengglobal. Jadi ada sejarahnya. Nah, ada yang menarik, ya, yang kita ketahui kalau dalam tahun Masehi ini berbeda dengan tahun Hijriah. Tahun Masehi ini dihitung melihat rotasi bumi terhadap matahari. Yang saya bingung bagaimana orang dulu itu menghitung rotasi matahari terhadap bumi. Ya. Ini mungkin ada kajiannya, hanya saja saya tidak memahami begitu baik, ya, mengenai hal itu. Bagaimana orang dulu memahami rotasi bumi terhadap matahari. Nah, penanggalannya itu pernah mengalami perubahan, ya, yaitu tahun Masehi dari Julian Calendar yang sekarang yang pernah dibuat, yaitu dengan 365 hari 6 jam per tahun, kemudian dirubah menjadi Georgian Calendar dengan 365 hari 5 jam 49 menit, yang pada akhirnya itu menciptakan perbedaan sebanyak 11 menit. Nah, perbedaan 11 menit itu, ya, perhitungannya kemudian dari abad tahun 1 sampai tahun berapa itu? Tahun 1752 itu kemudian dibuang 11 hari dari Julian Calendar. Jadi orang yang lahir tanggal 2 September sampai 14 September 1752 itu tidak punya hari kelahiran. Kenapa? Karena orang yang lahir tanggal 2 sampai 14 September 1752 itu harinya dihilangkan. Ya, dalam sejarah dihilangkan. Yang saya menghilangkan harinya tidak pernah hilang, tetapi penanggalannya itu dihilangkan. Ini karena ada perbedaan semacam ini. Nah, ini fakta tahun Masehi. Nah, tahun Hijriah itu seperti apa? Ya, tahun Hijriah ini perhitungannya karena revolusi bulan. Ini malah lebih konkret perhitungannya. Kenapa? Karena bulan itu kita selalu melihat, ya, bagaimana bulan
kalau misalkan awal bulan yang sering kita perdebatkan, apakah tahun ini sudah tanggal 1 atau belum, itu satu Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulqa'dah. 3 bulan ini yang sering diperdebatkan umat Islam, namun di hari-hari di bulan-bulan selain 3 bulan ini tidak pernah diperdebatkan. Ya, seringkali kita melihat bagaimana penanggalannya. Penanggalannya adalah ketika bulan mencapai pada titik urjunil qadim, ya, mencapai pada titik 0 derajat plus. Ini tahun Hijriah. Itu maka kita sudah masuk bulan baru. Bagaimana bulan baru itu diketahui? Ya, lihat langit, bisa diketahuinya hanya antara, ya, kisaran pukul 5:30 sampai jam 6 itu dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai setengah jam, muncul yang disebut dengan hilal. Ya. Hilal ini muncul ada di ufuk, ya, di ufuk timur, kecil sekali bentuknya, kecil sekali dan hanya bisa dilihat di tempat yang tidak ada cahaya matahari dan tidak mendung. Maka teknik mengetahui hilal pada masa Rasulullah SAW untuk memudahkan, yaitu dengan melihat bulan, melihat bulan tersebut. Nah, penanggalan ini yang disebut dengan penanggalan Qamariyah, ya, tahun Qamariyah, ya, yang mana perhitungan ini sudah dikenal sejak dulu kala sebelum Rasulullah hijrah. Hanya saja pada masa Umar bin Khattab itu menjadikan tahun hijrahnya Rasulullah SAW sebagai tahun pertama umat Islam. Jadi perlu Anda ketahui bahwa tahun Hijriah itu sudah ada sebelum Rasulullah. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, and Sya'ban, Ramadan, and Syawal, Zulqa'dah, and Zulhijjah. Ya. Ini semuanya sudah diketahui sebelum, nama ini nama klasik, nama sebelum Rasulullah. Ya. Muharram itu nama sebelum Rasulullah. Ya. Dan itu sudah diketahui. Ya. Maka dari penanggalan ini, konsep penanggalan yang kita miliki, sebenarnya hari ini sekalipun, hari Jumat, itu bisa saja, ya, kalau semua manusia bersepakat, hari ini bisa saja berubah menjadi bukan hari Jumat. Ya, asal manusia sepakat semuanya. Ya, sekarang kan kita manusia semuanya menyepakati bahwa hari ini adalah hari Jumat. Beda lagi nanti kalau kita ikut hari Kejawen, hari orang Jawa kuno, yang mana hari itu hanya ada berapa? 5 hari. 5 hari dalam 1 minggu. Kalau kita ada 7 hari dalam 1 minggu. Tapi Jawa kuno memiliki 5 hari dalam 1 minggu. Nah, jadi ini kalau anak PAUD, ya, ini kita pakai konsep belajar PAUD dan SD. Ya. Anak PAUD itu kan ada ya, PG PAUD ya. Anak PAUD itu tidak boleh belajar konsep abstrak. Yang kita sebut Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sebenarnya abstrak. Ya. Tapi hari ini itu konkret. Hari ini itu konkret. Bulan ini itu kata bulan ini. Ya, kalau bulan yang di langit itu konkret, tetapi bulan, hari, konsep sebagai sebuah konsep itu sangat abstrak sebenarnya. Yang kemudian dibuat oleh manusia untuk memudahkan mereka, memudahkan kita semua dalam menghitung hari yang kita miliki, ya, menghitung waktu yang kita miliki. Sebenarnya itu, ya, filosofinya dari waktu. Maka dalil-dalilnya banyak sekali. Kita coba lihat. Ini ayat yang sering Anda baca. Kira-kira surat apa ini?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idzahum muzlimun wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'adakal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun wa ayatul lahum an hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Selanjutnya, dan tanda-tanda bagi mereka adalah malam. Mana malam itu yang mana malam itu terjadi ketika siang itu ditutupi dengan malam, dan kemudian seluruhnya atau siang ini dihilangkan, maka kemudian malam menjadi siang menjadi dunia menjadi gelap. Kemudian matahari tajri limustaqarril laha, berjalan pada peredaran poros, pada peredarannya. Nah, ini matahari itu diam atau berotasi atau berevolusi. Pertanyaan ini. Coba ada yang bisa jawab nggak? Matahari itu diam atau bergerak? Ayat ini mengatakan wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu bergerak. Pertanyaan saya, matahari itu diam atau bergerak yang Anda pelajari? Halo? Tes? Gak ada suaranya. Gerak. Bergerak. Bagaimana bergeraknya? Atau diam? Tidak ada suara. Oh, diam. Ada yang ini diam ya, dari MC. Enggak apa-apa, di open mic aja kalau saya tanya ya. Di matahari itu diam. Dzalika taqdirul azizil alim. Nah, sambil saya bicara gini, silakan Anda browsing ya. Jadi matahari itu disebut di Al-Qur'an disebut berjalan. Nanti kita bahas detail. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Dan kemudian bulan itu juga ditentukan posisi-posisinya sampai kembali pada posisinya yang lurus, kembali lagi pada putarannya, gitu ya. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. Matahari tidak akan bisa bertemu dengan bulan dan tidak juga malam bertemu dengan atau mendahului siang. Kullun fi falaki yasbahun, semuanya beredar pada rotasinya. Ini melanjutkan dari surat Al-Isra. Surat Al-Isra tadi, wa ja'alna laila wan nahara ayataini. Malam dan siang itu menjadi tanda-tanda. Nah, tadi disampaikan dulu ya, di penanggalan Masehi, konsep yang lama ya, Aristotelian, Ptolemy, coba nanti Anda browsing. Ptolemy ini adalah ahli perbintangan kuno ya, masa Yunani kuno dulu, itu menyampaikan bahwa bintang atau matahari itu mengelilingi bumi. Jadi yang bergerak itu siapa? Matahari atau bumi? Ya, yang bergerak adalah matahari. Wah, berarti ayat ini tidak bisa membantah teori itu, gitu ya? Karena matahari masih mengelilingi bumi. Kemudian datanglah seorang tokoh ya, yang bernama Kopernikus. Ya. Kopernikus ini memiliki Kopernikus memiliki teori hipotesa. Kita tidak sebut teori, tetapi sebut hipotesa yang mengatakan bahwa bumilah yang mengelilingi matahari. Hipotesa itu kemudian dibuktikan oleh siapa? Seorang yang terkenal bernama Galileo Galilei. Ya.
yang mengatakan bahwa bumi itu mengelilingi matahari. Nah, pertanyaan sekarang, berarti ayat ini salah. Ya. Mau dikatakan, ya, matahari ini tetap benar kalau kata saya, ya. Kenapa kata saya benar? Karena sebenarnya matahari pun, Anda coba nanti browsing, juga tetap bergerak. Matahari itu berputar loh ya pada atau mengelilingi sesuatu. Ya, matahari itu tidak diam. Ini yang kita kadang-kadang salah. Matahari itu diam, ya. Matahari tidak diam, tetapi matahari itu berputar mengitari pusat galaksi Bima Sakti, atau yang kita sebut dengan galaksi Bima Sakti itu dengan istilah the Milky Way, ya. Paham ya? Anda bisa browsing itu. Jadi matahari tetap berjalan walaupun kemudian konsep kita tentang tata surya ini berubah. Matahari tetap mengelilingi sesuatu yang lain, yaitu mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Nah, dan kemudian ayat ini menunjukkan bahwa pergantian malam, pergantian siang itu adalah terjadi karena apa? Karena adanya pergerakan matahari, pergerakan bintang, pergerakan bumi, ya, sehingga muncullah yang disebut dengan waktu, yang kita sebut dengan waktu. Ini untuk menjelaskan kata waktu itu, ya. Maka kemudian dari hal itu, maka kemudian kita ketahui bahwa pada dasarnya manusia ini, kita semua ini, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini semua diciptakan oleh Allah. Nah, proses penciptaan Allah terhadap kita ini seperti apa? Ya. Kita lihat di ayat yang surat Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan sirna. Hanya Allah lah yang ada. Yang kedua, alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. Bukankah engkau telah melihat bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi itu dengan benar? Ya, benar-benar ada, real. Bil haqq. Hak itu juga bisa diterjemahkan, ya, selain benar juga bisa diterjemahkan dengan real. Jadi langit dan bumi ini adalah benar-benar nyata. Iyasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Ya, kalau Allah berkehendak, maka Allah tinggal menghilangkan saja ciptaan yang ada dan datang dengan ciptaan yang baru. Nah, intervensi Allah dalam menciptakan, kalau Anda kan gini, kita kan manusia gini, ada ahli bidang membuat misalkan laptop. Maka di situ ahli membuat laptop itu ada banyak orang, ya. Ada yang ahlinya menciptakan bagian-bagian kecil dari laptop. Ada yang ahli untuk menciptakan bagian luarnya, modelnya menarik. Tapi ada lagi orang yang ahlinya itu hanya merangkai saja. Jadi merangkai laptop itu dirangkai begitu saja. Ya. Nah, Allah berbeda. Pengetahuan Allah terhadap kita semua itu sampai hal-hal yang detail, ya. Sampai sebab akibat yang detail, dan juga pengetahuan Allah itu tidak akan sirnas dalam masa. Maka kita coba baca di ayat terakhir, surat Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ini ayat ketika Nabi Ibrahim dimasukkan oleh Raja Namrud ke dalam api, ya. Kemudian api itu ternyata tidak mampu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, ya.
Kenapa? Karena Allah memberikan perintah bahwa api itu memiliki kemampuan untuk membakar sesuatu, dan Allah kemudian mencabut kemampuan itu, sehingga kemudian yang tadinya panas dicabut oleh Allah panasnya, dan kemudian menjadilah dingin. Ini menunjukkan, kalau ayat ini ya, bahwa pengetahuan Allah terhadap kita, individu kita, di sini ada partisipannya ada 80 orang. Nah, dari setiap individu 80 orang ini, Allah itu mengetahui setiap detail dari kita, setiap permasalahan yang ada dalam diri kita, sebagaimana Allah mengetahui ya, dan berkuasa, dan kekuasaannya meliputi semua yang ada, ya, termasuk terhadap detail-detail dalam tubuh kita. Ya. Maka misalkan rambut kita tumbuh, nah, itu Allah menumbuhkan, Allah tahu, dan Allah yang berkuasa dan berkehendak untuk menumbuhkan satu helai rambut yang menempel di kepala kita. Seperti itu. Jadi kita semua manusia, ini kajian ketauhidannya, ya, sebenarnya pada hakikatnya ya, diliputi oleh kekuasaan dan kehendak Allah, sehingga kita semua mampu untuk hidup, ya, karena Allah memberikan kita kehidupan di dunia ini. Ya, maka Allah itu adalah sebab dari semua yang ada. Ya. Allah selalu memperbaharui ciptaannya, ya, karena semuanya musnah, hanya Allah saja yang ada, dan semuanya itu sudah Allah beredar pada kehendak dan kekuasaan Allah. Maka saya mempertanyakan sebenarnya, jika setiap detik dan setiap menit selalu baru, apakah penting untuk merayakan tahun baru? Ya, ada tahun baru Masehi, ada tahun baru Hijriah. Penting nggak kita merayakan sampai kemudian main petasan dan lain-lain? Ya, maka jawaban kita bahwa setiap detik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita hidup dalam detik-detik ini, ya, itu sebenarnya adalah sebuah pemberian Allah. Kalau bahasa Inggrisnya kan second. Second itu artinya detik kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya thaniyah, artinya yang kedua. Ya, jadi ada sesuatu di atas, di bawahnya detik, lebih cepat dari detik. Ya. Berarti yang lebih cepat dari detik itu 0,5 detik, gitu ya. Itu lebih cepat dari detik. Maka kita bisa katakan bahwa setiap detik yang kita rasakan, ya, di setiap nafas yang kita hirup, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang menjadi bagian dari kuasa dan kehendaknya. Ya, kita bernafas, nah ini pemberian Allah. Ya, kita berbicara, kita berjalan, kita melihat, ini semua adalah pemberian Allah, ya, yang layak untuk kita syukuri dan kita pergunakan. Ya, dan semuanya ini bermakna. Ya, semuanya ini bermakna. Setiap detik itu adalah memiliki makna dari setiap sesi dalam hidup kita. Maka kemudian ayat yang sering kita baca ketika menjelang mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia itu akan mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya kalau tidak salah ini 21 ayat 35. Bahwa setiap orang, setiap manusia itu akan mengalami kematian. Ya, Anda akan mati, saya mati, siapapun yang dilahirkan di bumi ini pasti akan mengalami kematian. Dan kemudian kita akan diuji dengan keburukan dan kebaikan, ya. Karena kebaikan dan keburukan itu bisa menjadi fitnah. Bisa menjadi fitnah. Fitnah itu artinya bencana bagi kita.
wa ilaina turja'un, dan kepada Allah kita akan kembali. Nah, yang sering kali menjadikan kita kurang bersyukur kepada Allah ini karena adanya cobaan. Nah, cobaan yang kita sebut cobaan itu seringkali sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik. Karena sesuatu yang baik terkadang melalaikan kita kepada Allah. Ya. Dan setiap hari tidak ada manusia yang akan luput dari masalah. Sedikit-sedikit pasti ada masalah. Ya. Pasti akan bertemu dengan masalah. Ya. Maka coba kita baca ayat yang kedua. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ayat yang kedua ini sebenarnya memberikan kita semangat. Semangat untuk apa? Untuk kita mampu mensyukuri dan kemudian mampu berupaya dalam hidup ini untuk menjadi yang terbaik. Ya. Tidak peduli tahun berapapun, entah ini tahun Hijriah atau tahun Masehi yang dalam benak kita, ataukah ini tahun baru, ataukah pertengahan tahun baru. Bulan baru, kalau bulan baru, bulan gajian, jadi orang pada semangat-semangatnya belanja, ya. Ataukah bulan yang tidak baru. Ya, bisa dipahami ya? Ini adalah hari pagi hari, ataukah malam hari, itu sebenarnya tidak ada urgensi terhadap hal itu. Harus kita pahami dalam pola pikir kita bahwa semua itu adalah ujian, semua itu adalah cobaan. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan dalam diri kita, maka ingat ayat yang kedua ini. Ya, saya terjemahkan bebas. Apakah kalian mengira kalian itu akan masuk surga begitu saja, sedangkan belum datang kepada kalian, ya, seperti apa yang telah datang kepada umat sebelum kalian, mereka mendapatkan baksa, ya, kesulitan karena kelaparan. Wad-dharra, dharra itu memperoleh mara bahaya, ya, diperangi oleh kaum sana kaum sini, ya, dipinggirkan, wa zulzilu, sampai hati mereka tergoncang, sampai ini hatta yaqular rasul, sampai Rasul itu bingung, ya, seorang nabi. Rasul itu juga manusia. Ketika mendapatkan goncangan, kesulitan, dia pun juga akan berkeluh kesah kepada Allah. Dan orang yang beriman kepadanya, ya, bersamanya itu akan berkata kepada Allah, sampai saking beratnya beban, ya, orang sebelum kita, ya, dalam mendakwahkan ajaran Islam, ya, mereka berkata kemudian, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah ini datang? Ini saking beratnya beban. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, sehingga gini, terkadang kita itu suka menunda-nunda juga. Ya. Tahun depan aja. Saya mau wisuda atau mau lulus, kan bisa tahun depan lagi atau semester depan lagi. Ini contoh. Saya mau berbuat baik. Ini kan masih belum ada momennya. Momennya harus Ramadan. Momennya harus tahun baru Hijriah. Momennya harus Idul Adha. Gitu ya. Saya mau sholat. Tapi kapan saya sholat? Tunggu momen dulu ya. Seringkali gitu. Momennya apa? Sholat taraweh misalkan waktu puasa, atau sholat Idul Adha, atau sholat Idul Fitri, menjadi momen kita untuk bertaubat. Atau kita akan bertaubat kepada Allah saat kita memperoleh masalah, kemudian baru kita ingat kepada Allah. Kalau nggak ada masalah, kita nggak ingat sama Allah.
Dan memang ketika kita punya masalah, itu waktu yang paling nikmat untuk mengingat Allah, gitu ya. Karena orang yang punya masalah itu ada dua. Bisa jadi semakin dekat kepada Allah, dan ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang demikian. Yang kedua, ini menjadi orang yang kufur, semakin ingkar kepada Allah. Kenapa? Semakin ingkar karena dia tidak punya keimanan dalam dirinya. Gitu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa apa yang kita rasakan, kesulitan-kesulitan yang kemudian terkadang kesulitan itu membuat kita ingkar dan kufur kepada Allah, sebenarnya tidaklah ada apa-apanya dibandingkan dengan umat sebelum kita, yang mana mereka merasakan kelaparan itu yang luar biasa. Mereka berperang, ya, jihad itu sampai nyawa taruhannya, sampai mereka saking galaunya, ya. Kalau galau itu konotasinya karena cinta, ya, galau itu. Tapi ini bukan galau, tapi sampai seolah-olah dia itu terhimpit kanan kiri, atas bawah, depan belakang, sampai mengatakan kapan pertolongan Allah itu datang. Ini menunjukkan bahwa yang kita alami saat ini itu sangat kecil. Maka ini yang terakhir, ya, bahwa setiap detik yang kita rasakan itu adalah baru dan berharga. Ya. Dan setiap waktu, setiap masa itu adalah ciptaan Allah. Maka kita harus terus merayakan waktu baru setiap waktu. Setiap waktu yang kita jalani ini adalah baru. Ya. Maka sesuatu yang baru ini harus selalu kita jadikan momen untuk kita rayakan. Gimana merayakannya? Nah, ini yang menjadi problem. Kadang-kadang ada waktu baru, tahun baru Hijriah. Kalau tahun baru Hijriah masih bagus. Tapi yang masalah itu tahun baru Masehi. Dan saya paling benci sekali tahun baru Masehi. Kenapa? Karena tetangga-tetangga itu anak kecil, ya. Orang tuanya membiasakan main petasan yang kemudian mengganggu tidur, ya. Apalagi kalau punya bayi itu, kalau malam tahun baru Masehi, harap-harap untuk ditutup kupingnya biar nggak bangun, gitu ya. Maka kita merayakan tahun baru itu, ya, terus bersyukur kepada Allah. Karena kenapa? Allah itu yang sudah mengatur, menjaga, mencipta, dan yang nanti akan menghancurkan alam ini. Allah yang mengatur waktu yang kita miliki, ya. Allah yang menciptakan waktu, ya, proses waktunya itu Allah ciptakan, dan kemudian kita manusia mengkonsepsi, mengabstraksi waktu itu menjadi tahun, menjadi bulan, menjadi hari, gitu, menjadi minggu. Nah, bagian dari kebersyukuran kita kepada waktu yang Allah berikan kepada kita, ya, itu adalah dengan senantiasa kita berkarya. Kenapa kita harus berkarya? Karena manusia itu khalifatullah fil ard. Manusia itu adalah pengganti Allah dalam memakmurkan bumi. Maka kita terus berusaha, jangan pernah menyerah, ya. Karena gara-gara dosennya strength, gitu ya, kemudian Anda merasa bimbang, gak mau kuliah, males kuliah. Itu pengecut, gitu ya. Itu orang yang tidak bisa mensyukuri waktu. Orang, ya, yang mensyukuri waktu, apapun masalahnya dia akan hadapi, dia akan berusaha, ya, dia akan terus untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan. Ya. Masalah yang kita hadapi tidak ada apa-apanya dibandingkan orang zaman dulu. Ya. Nah, yang terakhir ini, terus bertakwa kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Ya, ini yang yang harus kita lakukan terakhir, yaitu bertakwa. Apa itu takwa? Ya. Apa, Mas? Kalau Mbak saya nggak tanya, Mas yang tanya. Apa kira-kira, Mas? Tadi loh dijelaskan sama khotib Jumat. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Yaitu melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi seluruh larangannya. Itu takwa. Ya. Ini yang mungkin dimaksud saat ini tuh sedang muncul budaya hijrah. Ya. Budaya hijrah yang kemudian isinya adalah agar anak muda itu semakin dekat dengan Allah. Nah, yang sering disalahpahami budaya hijrah itu hijrah culture kalau saya sebut, ya, yang tokohnya itu Hanan At-Taqi, ya. Kenal ya Hanan At-Taqi? Hanan At-Taqi biasanya, ya. Itu inginnya mendekatkan anak-anak muda kepada Allah. Ya, bukan hijrah, tradisi hijrah yang pikirannya poligami. Ada juga yang ini. Hijrah, budaya hijrah, pengennya apa? Poligami. Nah, itu yang sesat gitu ya. Nah, tapi bukan sesat, tapi kurang tepat untuk kita memaknai hijrah seperti itu. Tapi hijrah itu yang kalau kita boleh maknai, ini bertakwa. Nah, menjadikan diri kita semakin bertakwa, berusaha, berkarya, bersyukur, inilah yang insya Allah akan menjadikan kita semuanya, ya, itu adalah sebagai pemenang di dunia dan di akhirat. Maka coba bagaimana cara kita untuk berhijrah, ya sebagaimana tema pada hari ini, hijrah kita lakukan dengan introspeksi diri. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah dengan menghargai waktu? Sudahkah kita berusaha mengatasi berbagai permasalahan tanpa menyerah? Sudahkah seluruh langkah yang kita tapakkan, nafas yang kita hirupkan, dan perbuatan yang kita lakukan dengan tangan kita, itu semuanya berkesesuaian dengan apa yang Allah ajarkan dan Rasul-Nya? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus diintrospeksikan dalam diri kita masing-masing, karena kita harus tahu bahwa waktu itu adalah semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya terjadi sedemikian rupa Allah yang mengaturnya. Maka kalau kita lakukan 4 hal ini saja, misalkan bersyukur, berkarya, berusaha, dan bertakwa, saya yakin umat Islam ini akan menjadi pemenang, ya, di dunia dan di akhirat. Kita bukan menjadi orang yang kalah. Kenapa? Karena kita punya kreativitas, karya. Kita berusaha, tidak menyerah. Di samping itu, bertakwa kepada Allah. Saya kira itu yang ingin bisa saya sampaikan. Ya, ini ada kalimat terakhir. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab berkata, la ya'lamu ahadukum ma ya'tihi minal khairi min qawlihi li sahibi. Kalau ada yang di antara kalian, ya, yang yang akan datang kepadanya dari kebaikan karena perkataannya, ya, kepada kawannya, jazakallahu khairan, ya, Allah akan memberikanmu kebaikan, lastaktsara minha ba'dukum li ba'din, maka orang akan banyak untuk berkata jazakallah aktsiru minha liman araftum. Perbanyaklah berkata jazakallah khairan, ya, karena kepada siapapun yang kita ketahui, wan liman lam ta'rifu bikulli muslimin wa muslimi, ya, dan kepada seluruh orang muslim, ya, dan juga orang yang intinya kepada seluruh orang muslim, ya, jazakumullah khairan. Jadi ini untuk mengatakan terakhir, yaitu memperbanyak berkata jazakumullah khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi. Baik, teman-teman, sekarang adalah sesi tanya-jawab. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung on mic atau menulis di kolom komentar. Ya, sebentar. Stop. Ya, mungkin ada
permasalahan apa? Masalah cinta, jodoh. Ya. Kalau itu ke ini ya, ke ahli nujum itu. Ke peramal. Bertanya cinta dan jodoh itu. Karir, nah itu biasanya. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan yang berkaitan dengan kehidupan dan lain sebagainya. Saya persilahkan. Nah, ini ada pertanyaan ini. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan Allah pula yang menghancurkan atau membuat kiamat ya pada ciptaannya? Terima kasih. Ya. Ini untuk menunjukkan ya, kenapa Allah itu sudah menciptakan kok dihancurkan ya. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini yang sangat luar biasa. Allah itu tidak butuh kamu, tidak butuh saya, tidak butuh bumi, tidak butuh langit, tidak butuh matahari. Ini konsep dasar yang penting. Jadi Allah tidak butuh pada ciptaannya. Tapi semua ciptaannya itu adalah milik Allah. Ya. Saya tambahkan lagi. Allah itu punya sifat yang disebut dengan sifat Al-Ghani. Apa Ghani itu? Abdul Ghani. Ya. Maha kaya. Ya, maha kaya. Tapi Ghani di sini, ya, itu bisa ada dua arti. Ghaniyu bimalin, ya, kaya dengan harta benda. Jadi kullu syai' lillah, segala sesuatu itu punya Allah. Itu ghani. Tapi ada ghani dalam makna yang kedua, ghaniyun an kulli syai'. Apa ghaniyun an kulli syai'? Allah itu tidak membutuhkan sesuatu apapun kecuali Allah tidak membutuhkan segala sesuatu apapun kecuali dirinya sendiri. Ya, jadi hanya Allah itu nggak butuh segala sesuatu. Jadi ghaniyun an itu kaya dari segala sesuatu. Maksudnya apa? Allah tidak butuh segala sesuatu. Allah menciptakan tapi tidak butuh itu. Ya. Maka sebab penciptaan itu adalah banyak, di antaranya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu contohnya satu ayat ya. Di antara sebab diciptakan itu jadi untuk beribadah kepada Allah. Jadi diciptakannya langit dan bumi, diciptakannya manusia dan jin, malaikat untuk hanya menyembah kepada Allah. Nah, manusia ya dipilih lagi dan juga jin. Antara manusia yang alim dan yang tidak alim, yang soleh dan yang tidak soleh. Nah, di mana tempat untuk memilihnya? Ya, sehingga nanti ketika sudah terpilih yang soleh-soleh ini, itu akan difilter gitu ya. Nah, proses pemfilterannya itu adalah dunia. Jadi dunia ini adalah darul qoror, adalah dunia ini adalah darul bala, tempat di mana kita diuji. Ya, diuji untuk apa? Nanti untuk mencapai pada darul qoror. Darul qoror artinya adalah dunia atau tempat di mana tempat penetapan. Penetapan kita adalah orang yang abid, yang menyembah Allah, ataukah kita adalah al-asi, orang yang bermaksiat kepada Allah. Seperti itu. Nah, ini sehingga kita perlu maknai hal tersebut ya. Jadi, kenapa Allah menciptakan dan menghancurkan? Nah, kalau jawaban gampangnya dari semua itu, dari penjelasan panjang adalah suka-suka Allah. Gitu ya. Seperti Anda punya laptop ya, kemudian Anda banting dari sekarang kan kelas kalian di mana ini? Yang kalau keguruan.
Bukan psikologi. Kalau psikologi kan di kampus 2 ya. Di kampus 1 GKB 2 apa GKB GKB 3. 3 lantai 7 ya. Dari lantai 7 Anda lempar laptop, biar gitu kan. Nah, kemudian ada orang tanya, kenapa kamu lempar laptopmu? Suka-suka gue dong, punya gue kan gitu. Nah, seperti kita makhluk Allah. Kita ini makhluk Allah. Kenapa Allah mematikan kita? Kenapa Allah seperti ini tidak adil? Ya suka-suka Allah dong. Yang punya kita itu Allah kan gitu ya. Itu gampangannya. Kemudian mengapa bumi dipilih sebagai tempat tinggal manusia? Mengapa bukan planet lainnya? Wah, ini pertanyaan Anda karena belajar konsep IPA itu sudah diajari tata surya yang ada 9 planet mengelilingi bumi, mengelilingi matahari, yaitu yang pertama Merkurius, Venus, bumi, kemudian Mars, Jupiter. Itu pertanyaan Anda karena belajar IPA. Coba Anda orang dulu, orang masa kuno, orang zamannya Ptolemy, zamannya Aristoteles, ya, yang mana mereka melihat langit, ya, bahwa benda yang ada di alam semesta ini mengelilingi bumi. Yang pertanyaannya bukan gini nanti. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah bumi adalah pusat tata surya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Gitu ya. Jadi karena Anda sudah belajar IPA, maka muncul pertanyaan seperti ini. Mengapa bukan planet lainnya? Ya, ini karena Anda belajar IPA dan kemudian mungkin ini yang bertanya guru PG IPA. Ada ya PG IPA ya? Ya ada ya IPA ya. Keguruan IPA. Iya PG IPA namanya ya jurusannya. Iya. Ya. Baik. Berikutnya. Apa hukumnya merayakan tahun baru Hijriah dengan menyalakan obor? Gini. Ini konsepsi saya tentang merayakan. Saya tidak pernah mengharamkan tahun baru, baik Masehi maupun Hijriah. Kenapa? Karena tahun baru itu sebagai perhitungan manusia yang faktual, ya kan fakta. Sekarang tahun baru sekarang Muharram, bulan Muharram gitu ya. Sabtu kemarin itu 1 Muharram. Gitu. Ini faktual, fakta. Ya, berdasarkan perhitungan yang sudah berjalan selama berabad-abad, kan gitu. Nah, kemudian waktu itu ya, kita manusia yang memaknai. Konsepsi abstrak tadi, kalau anak orang PAUD dan PGSD itu, PG PAUD, PGSD itu tahu abstrak dan konkret. Ya, bagaimana pembelajaran abstrak itu harus dimulai dari yang konkret. Gitu. Apalagi anak PAUD itu nggak boleh ngajari muridnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu ya. Nah, konsepsi abstrak ini, ya, konsepsi yang ada, ya, dari fakta yang ada, itu kita memberikan makna. Ya, seringkali kalau tahun baru Masehi itu diberi makna. Ya. Disebut bahwa tahun kelahiran Isa itu, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu pada tahun 1 Masehi. Nah, ternyata setelah diteliti, kelahiran Yesus Kristus bukan pada tahun 1 Masehi. Kelahirannya sekitar tahun 6 atau 10 Masehi. Ada yang mengatakan demikian. Nah, pemaknaan itu kemudian ya, orang yang nasionalis ya, yang kurang dekat dengan agama biasanya akan menggunakan tahun baru Masehi sebagai tempat perayaan. Ya mohon maaf, kalau Anda mungkin sebagian ada yang merayakan juga, tapi saya mohon maaf. Tapi mayoritas yang menggunakan itu adalah orang pokoknya tahun baru senang-senang gitu aja. Mereka nggak peduli ini Islam, ini Nasrani, padahal tahun baru Masehi itu punyanya orang Nasrani. Nah, tahun baru Hijriah ya, untuk mensiarkan bahwa ini loh ada tahun baru Islam yang beda dengan orang Nasrani,
maka kita menyalakan obor. Ya, di jalan-jalan itu anak-anak TPQ bawa obor gitu ya, keliling. Kemudian ada karnaval pakai odong-odong gitu ya. Nah, itu semuanya bid'ah. Jadi saya sebut bid'ah dalam arti tanda kutip bahasa ya. Jadi Anda bawa obor, kemudian naik odong-odong, kemudian mungkin yang lainnya ada karnaval itu pada tahun baru Hijriah. Saya sebut itu semuanya adalah bid'ah. Bid'ah dolalah atau bid'ah hasanah. Ya, saya termasuk pengajian ini bid'ah juga ini. Ya, tapi kita sebut bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ya, dalam arti apa? Untuk mengingatkan sebenarnya intinya itu menyalakan obor malam-malam bahwa ini tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah ini tahun barunya umat Islam. Ya, tahun barunya yang kita sepakati sebagai tahun baru umat Islam. Nah, seperti itu saja. Jadi sesuatu yang tidak ada dalam sejarah dalam tradisi Rasulullah, ya, tidak pernah dirayakan Rasulullah, termasuk tahun baru Hijriah itu bid'ah. 1 Hijriah, 2 Hijriah itu juga bid'ah. Percaya kamu itu bid'ah? Yang buat siapa? Yang menetapkan 1 Hijriah? Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, berarti kan Umar bin Khattab ini melakukan bid'ah, membuat 1 baru tahun 1 Hijriah, ya, atau penanggalan Hijriah. Tuh. Jadi hal-hal semacam itu tidak perlu kita perdebatkan. Cuman ada yang jadi masalah. Menyalakan obor, karnaval, jalan keliling pakai obor pada tahun 1 Muharram, ya, masuk 1 Muharram, tapi kemudian meninggalkan sholat Isya. Nah, itu masalah kalau itu. Ya, itu masalah. Ya. Tapi kalau setelah sholat Isya, nah itu baru benar. Baik. Ya, 1 surah. Ya. Ini 1 surah itu kan malam Asyura, ya. Asyura itu 10 Muharram. Iya, betul ya, Mas Noval. Nah, 1 Syura itu atau 10 Muharram itu Asyura, orang Jawa menyebutnya 1 Syura, itu disunahkan untuk berpuasa. Nah, perlu kita garis bawahi. Allah tadi menyebutkan ana dahr, ya. Aku adalah waktu. Allah itu baik atau buruk? Baik, ya. Semua sepakat Allah itu pasti baik. Berarti waktu itu adalah baik. Jadi tidak ada waktu itu buruk. Yang ada, waktu itu memiliki kelebihan-kelebihan pada waktu tertentu. Misalkan, doa mabainal adzain, doa antara azan dan iqamah, mustajab katanya. Kemudian waktu doa pada waktu-waktu tertentu, ketika Anda berada pada tempat, ya, itu mustajab. Nah, cuman karena adab, maka tidak boleh berdoa di kamar mandi, ya kan? Jadi semuanya baik, tidak ada yang buruk. Ya. Maka yang kita harus yakini, karena semua waktu itu baik, maka tidak ada waktu yang buruk, karena waktu itu semuanya adalah penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masyarakat yang mempercayainya, ya berikan pemahaman. Tugas kalian dari mahasiswa, kalau ini mahasiswa PAI ini ya, Mas Muhammad Noval, ya, mahasiswa PAI, ini berkewajiban untuk mendakwahkan bahwa 1 surah tidak ada keburukan, tapi justru ada kebaikan, ya, karena waktu itu adalah kita disunnahkan untuk berpuasa Asyura 10 Muharram. Nah, puasa ini itu juga sudah dilakukan sebenarnya oleh orang-orang sebelum kita. Nah, kemudian dari Elin, PG PAUD.
apakah suatu saat nanti Allah akan menciptakan alam semesta dan beserta isinya lagi, Pak, ketika sudah dihancurkan? Dan izin bertanya lagi, apakah sebelum Nabi Adam diturunkan di bumi, apakah ada manusia lainnya selain Adam dan Hawa saat di surga? Terima kasih banyak. Kemudian dijawab nikmatul ilmiah, hanya Allah yang tahu. Ya, lucu juga kalian. Baik, jadi apakah Allah menciptakan alam semesta beserta isinya lagi? Jadi kita tidak tahu bagaimana skala kiamat. Ya. Era modern ini kita tahu bahwa bumi ini begitu kecil. Ya, di antara ribuan, jutaan, bahkan mungkin ratusan juta benda-benda langit yang ada di alam semesta. Jadi bumi ini hanya titik sebutir debu di dalam banyaknya benda-benda alam semesta. Apakah skala penghancuran kiamat itu adalah skalanya hanya bumi saja? Ataukah skalanya adalah tata surya? Ketika matahari ya sudah sampai pada titik dia harus hancur, dan kemudian dia menghancurkan segalanya, ya, itu kita tidak tahu. Dalam penelitian, ya, itu sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa bumi bintang-bintang di tata surya ini ketika sudah sampai habis bahan bakarnya, ya, maka bintang tersebut akan mati, akan menyusut, dan kemudian nanti ada teori black hole, ya, teori lubang hitam dan lain sebagainya. Nah, maka Allah menciptakan alam semesta atau menciptakan alam semesta lagi, ataukah seluruh alam semesta yang ada ini dihancurkan oleh Allah dengan kiamat itu? Nah, maka ini yang tadi saya sampaikan, wallahu a'lamu bissawab. Hanya Allah yang tahu. Ya. Kemudian, apakah ada manusia sebelum Adam dan Hawa dan Bunda Hawa? Ya. Karena yang tanya PG PAUD ini. Biasanya kalau manggil Ibu PAUD itu Bunda. Jadi kalau saya visit ke mana? Ke TK-TK itu di panggilannya itu Bunda. Ya. Nah, ini juga sesuatu yang perlu kita kaji dalam arti gini. Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa ini kajiannya kan sering dibahas oleh Agus Purwanto, ya. Agus Mustafa. Adam bukan manusia pertama. Apa judul bukunya itu? Ada judul bukunya. Nah, Nabi Adam ini adalah apakah manusia yang pertama ataukah tidak? Bukti arkeologi mengatakan bahwa manusia itu hidup 30.000 tahun, 30 bahkan mungkin 2 juta tahun sebelum Masehi. Ya, bukti arkeologi. Kemudian padahal Nabi Adam alaihissalam itu hidupnya, ya, berdasarkan pernyataan beberapa ahli itu paling 15.000 sebelum Masehi. Nah, apakah ada manusia lainnya selain Adam dan Hawa, ya, saat di bumi? Ya, tentunya kita tidak tahu waktu itu terjadi seperti apa. Tapi ya, berdasarkan penuturan Al-Quran bahwa tidak ada manusia lain di surga itu selain Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Ya. Kemudian kalau di Bible itu disebutkan setan datang dalam bentuk ular. Ya. Maka ular itu menjadi lambang kejahatan. Ya. Nah, ya seperti ini. Jadi itu kisah yang ghaibiyat, ya. Tapi ditanya guru PG PAUD. Pokoknya nanti kalau Anda ngajar PAUD jangan diajari bertanya seperti ini. Siswa PAUDnya nanti bingung. Kemudian ilmu tertinggi adalah makrifat. Ilmu Allah yang tertinggi terdapat di makrifat. Ya. Nah, ada kata makrifat. Ini kajiannya panjang ini.
Saya pernah baca beberapa buku tasawuf. Ini kan kajiannya dengan kaitan dengan tasawuf ya. Saya pernah baca beberapa kitab tasawuf, itu banyak sebenarnya. Karena kajian saya itu juga kajian tasawuf. Ya. Ma'rifat, mana yang lebih tinggi? Ma'rifatun atau ilmun. Ma'rifat itu dari kata arafa ya'rifu. Ilmun itu adalah dari kata alima ya'lam. Arafa itu kalau terjemahannya itu hanya mengenal. Sedangkan jadi ada ilmu sama ma'rifat itu beda. Ilmu itu ma'rifatus syai' bihaqiqati, mengetahui sesuatu sampai ke hakikatnya. Kalau ma'rifat itu hanya sekedar kenal Allah. Maka ini kalau dalam kajian tasawuf ya, ma'rifat. Nah, orang itu ada ilmullah, ada ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini kalau dalam kajian tasawuf itu orang yang mengenal Allah. Mengenal itu gimana? Misalkan yang paling kenal saya itu istri saya. Tapi istri saya itu belum tentu memahami gagasan-gagasan ideologis, gagasan-gagasan ilmiah yang saya bawa. Atau mungkin tulisan-tulisan saya di jurnal, belum tentu istri saya mampu memahaminya. Tapi istri saya kenal saya. Paham maksud saya? Misalkan, kapan saya marah, istri saya kan selalu bersama saya, kan gitu ya. Jadi istri saya kenal saya. Tapi gagasan, keilmuan, pikiran, ide, bacaan, beda istri saya sama saya. Karena istri saya orang matematika, PG, pendidikan guru juga, tapi matematika. Kalau saya, akidah filsafat, kajiannya filosofis. Ya. Tapi saya juga kenal istri saya. Kenal sekali. Saya setiap hari bersama dia, kan gitu. Tapi gagasan, pola pikir, atau isi di dalam kepalanya, ilmunya yang yang ada dalam dirinya, itu saya mungkin tidak tahu begitu mendalam. Ini sama dengan ma'rifatullah dan ilmullah. Orang nggak begitu tahu teori tentang Allah, tidak begitu tahu kajian-kajian tentang Allah. Nah, tapi dia tahu, oh ini Allah tidak suka kalau saya melakukan ini. Dia punya ma'rifatullah, ya, mengenal Allah, dekat karena dekat. Jadi ma'rifatullah itu muncul dengan proses pendekatan manusia kepada Allah. Ya. Mengenal pendekatannya gimana? Zikir, banyak zikir, banyak sholat malam, gitu ya. Nah, kalau ilmu Allah, orang untuk mencapai ilmu itu harus belajar. Kalau saya ya ada di ilmunya, kalau makrifat itu kayaknya tinggi sekali. Tapi kalau ilmu ini orang belajar. Maka untuk mengetahui ilmu tentang Allah, maka ada pelajarannya, ada ilmunya. Ilmu apa? Ilmu kalam. Ya. Kalau ma'rifatullah, ini ilmunya ilmu tasawuf. Gitu. Itu Mas Anwar Shihab. Saya kira itu dulu, Mbak MC, sudah 17.15 ya. Mohon maaf tadi agak telat. Saya kira jam 4 tadi itu. Ternyata jam 3 ya. Terima kasih. Baik, Ustaz. Baik, teman-teman. Kesimpulan dari kajian sore hari ini adalah setiap detik adalah hal baru dan berharga, sehingga kita perlu terus merayakan waktu baru setiap waktunya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa berhijrah dengan menjadikan diri kita semakin bertakwa, berkarya, serta bisa introspeksi diri terhadap kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Demikian kajian sore hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya Dinda Normala sebagai MC. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu ya. Oke, terima kasih banyak Assalamualaikum. Ustadz atas waktunya. Waalaikumsalam. Teman-teman, jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah ada di dalam kolom komentar. Terima